Tajun adalah salah satu desa dari 13 desa di Kecamatan Butamban, Kabupaten Buleleng. Adapun program-program yang sekarang lagi kita laksanakan adalah program penanganan sampah, di mana volume sampah yang kita hasilkan cukup tinggi, dan kalau ini kita tidak kelola maka kita akan menjadi masalah di bidang lingkungan, terutama di sampah plastiknya. Oleh karena itu maka tahun 2010 kita sudah giat mengelola sampah ini, dan sampai sekarang sudah menghasilkan yang namanya kompos, yang dimana aplikasi daripada kompos ini atau dipergunakan oleh masyarakat sendiri. Ini kan sebenarnya bagaimana mengedukasi agar setiap lembar sampah yang dihasilkan, yang terutama yang anorganik, dia bisa pilah. Dia menyelamatkan dirinya sendiri karena lingkungannya akan bersih. Kalau lingkungan bersih berarti kan kesehatan bisa salah satu bisa dijamin lah. Ya, sumber sampah ini berasal dari masyarakat ya. Dari jumlah penduduk ada 1.902 KK. Mereka semua menghasilkan sampah, Pak. Hampir setiap hari rata-rata sampah yang masuk ke TPST ini, ke pengolahan sampah ini, hampir antara 3 sampai 4 meter kubik, Pak. Dengan sampah yang nyampur-nyampur, ada plastik, ada organik ya. Ya, kalau kita dulu memilahnya sangat susah, Pak, karena kita lakukan secara manual. Itu begitu sampah datang, kemudian kita pilih mana organik, mana anorganik. Nah, sekarang kita sudah memiliki mesin. Nah, mesin ini langsung masuk ke meja pemilah. Dari meja pemilah ini kita langsung pilah mana yang plastik, mana organik. Artinya kita sudah melakukan mesin, itu inovasi yang kita lakukan. Nah, tidak lagi sekarang manual seperti dulu tidak lagi. Ya. Karena sudah dibantu oleh pemerintah desa ya, kita untuk beli mesinnya. Solusi lagi, bagaimana kita membangun sebuah inovasi plastik-plastik yang terkumpul ini nanti kita bisa bikin namanya paving block dari plastik. Nah, itu. Salah satu sampah yang sudah masuk ke meja pemilahan, Pak ya. Kemudian setelah itu baru dipilah di sini, Pak. Pilah sini mana yang plastik, mana yang organik ya. Yang plastik-plastik kecil sudah bisa masuk ke mesin. Nah, mungkin yang besar bisa kita ambil secara manual, Pak ya. Kemudian setelah ini masuk mesin, yang plastiknya keluar ke sana, Pak. Ada cerobongnya sana, Pak. Ke sebelah belakang itu. Kemudian yang organik muncul seperti ini. Ini hasilnya, Pak. Ini organik yang masih mentah yang kita proses hari ini. Nah, kemudian hasil proses ini kemudian kita fermentasi seperti ini. Nah, kita fermentasi seperti ini. Kalau mau cepat kita jemur lagi. Nah, kalau mau cepat kita jemur. Tapi tetap kita lakukan waktunya adalah 1,5 bulan. Nah, setelah itu baru udah kering masuk ke mesin ini lagi, Pak. Masuk ke mesin ini. Masuk ke mesin ini, kita melakukan pencacahan. Ya. Cacah. Setelah dicacah, mungkin ada beberapa sampah. Kemudian kita masuk ke mesin pengayakan, Pak. Ini, mana masuk mesin pengayakan? Coba diputar deh. Nah, seperti ini. Masuk sampahnya ke sini. Yang tadi setelah dicacah itu, masuk ke sini. Nah, hasil ayakan ini yang bagusnya seperti ini. Nah, ini hasilnya, hasil ayakannya. Kemudian yang masih besar-besar karena modal sampah, kita fermentasi lagi, kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi ke sampah ini. Ini ada contohnya. Ini pengembalian sampah yang hasil dari sisa ayakan. Nah, seperti itu. Ini fermentasi lagi, Pak. Nah, kemudian tetap muter seperti itu, Pak. Masuk lagi ke mesin, kemudian kita cacah lagi. Tetap, nah hasilnya ini. Nah, inilah yang kita packing. Nah, kelembaban ini perlu dijaga, Pak. Jangan sampai terlalu kering. Jangan sampai terlalu kering. Kelembaban ini jaga. Artinya kita ambil seperti ini. Nah, kemudian kita lepas pupuknya. Nah, berarti tidak lengket di tangan. Artinya hasilnya bagus. Tuh. Tapi kalau terlalu kering, berarti nutrisinya hilang, Pak. Pupuk ini. Hanya harus dijaga kelembabannya. Setelah itu kita masuk ke packing. Pengolahan, Pak. Masuk ke pengemasan. Nah, ini baru nanti kita sesuai dengan permintaan masyarakat. Mereka minta berapa kuintal, berapa ton, sesuai dengan permintaan masyarakat. Nah, ini yang menjadi inden ya. Tadi mungkin disampaikan sama Pak Mekal, ini terus inden permintaan dari masyarakat ya. Sehingga kita inovasi daripada menghasilkan sampah yang ada,
kita lebih baik juga mengambil sampah dari luar berupa kotoran kambing atau kotoran sapi yang dihasilkan oleh desa tetangga. Kita kelola di sini lagi, gitu Pak. Karena kebutuhan masyarakat cukup tinggi terhadap pupuk organik yang kita ada. Ini berada di dalam rumah saya sendiri, di dalam pekarangan saya sendiri. Ini saya memang pengguna setia ini pupuk yang pengolahan TPSD yang ada di Desa Tanjung ini. Jadi sebagai buktinya di dalam pekarangan saya sendiri ada berbagai macam tumbuhan. Jadi semuanya kelihatan subur. Ini nggak ada yang kita gunakan dengan pupuk-pupuk kimia. Karena ini hasilnya manfaatnya nanti untuk kita keluarga sendiri, keluarga kecil kita sendiri. Kalau sekarang yang di darat ini, terutama nanti di daerah aliran sungai, tidak sadar akan bahaya sampah plastik ini, nanti larinya ke laut. Gitu loh. Jadi jangan orang di pinggir pantai aja disuruh membersihkan laut. Orang di darat yang tinggal di jauh dari pantai juga harus memikirkan ini. Karena apa dampaknya kalau terutama musim hujan nanti, itu sampah plastik pasti akan dibawa ke laut. Gitu. Jadi harus kita gitu, kan semata pada nilai ekonominya, tetapi ada seberapa usaha kita untuk menyelamatkan lingkungan kita, wilayah kita dari yang namanya sampah, terutama sampah yang anorganik. Marilah sama-sama sadar bahwa kalau Anda tidak mengelola sampah plastik, maka Anda akan dikubur oleh plastik.